Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai piutang usaha yang beranggotakan saya Revi Mariska, Sri Eviani, Vanessa Elina Saniaga, dan Cili Alexandra. Langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas terkait pengertian piutang. Nah, piutang merupakan tagihan kepada pihak lain atas jumlah uang yang harus dibayarkan dan umumnya memiliki jatuh tempo. Piutang usaha dikategorikan sebagai aset lancar dan disajikan berdasarkan nilai realisasi bersihnya atau nilai piutang setelah dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih. Menurut Joseph tahun 2025 halaman 52, piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual karena pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang usaha timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain. Piutang tak tertagih adalah sejumlah piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan karena adanya kemungkinan pelanggan mengalami kebangkrutan atau pelanggan tersebut melarikan diri. Perusahaan membuat daftar piutang berdasarkan umurnya untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan perhitungan atas piutang dan cadangan atau penyisian kerugian piutang yang akan dibebankan pada akhir periode. Piutang tak tertagih akan berpengaruh terhadap laba operasional, di mana semakin besar biaya yang disisihkan, maka semakin sedikit laba yang akan didapatkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada jenis-jenis piutang. Yang pertama yaitu ada piutang dagang atau account receivable. Piutang dagang atau piutang usaha adalah sejumlah uang atau pendapatan yang belum diterima oleh perusahaan dari penjualan kredit kepada perusahaan lain. Piutang usaha juga dapat diartikan sebagai tunggakan atas pembelian kredit oleh lawan transaksi. Jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit biasanya dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek sekitar 30-60 hari, merupakan akun terbuka. Jika piutang usaha dapat ditagih dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, dapat dikategorikan ke dalam aktiva lancar. Namun, jika piutang tersebut tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun, akan dikategorikan ke dalam aktiva tidak lancar. Kemudian yang kedua yaitu piutang wesel. Tagihan perusahaan kepada pembuat wesel yaitu pihak yang berhutang kepada perusahaan baik melalui pembelian kredit atau meminjam sejumlah uang. Pihak berhutang berjanji membayar sejumlah tertentu berikut bunganya dalam waktu yang telah disepakati. Janji tersebut ditulis formal dalam sebuah wesel. Bagi pihak yang berjanji membayar, instrumen kreditnya disebut wesel bayar, sedangkan bagi yang dijanjikan penerima pembayaran, instrumennya yaitu dinamakan dengan wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pembeli saat penjual menerbitkan suatu utang formal. Wesel tagih juga dapat diartikan sebagai surat formal dengan waktu tagih antara 2-3 bulan yang memuat informasi mengenai jumlah piutang, bunga piutang, tanggal transaksi dan tanggal pembayaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu piutang lainnya. Piutang lainnya adalah jenis piutang yang mencakup selain piutang usaha. Contohnya piutang bunga, piutang gaji, piutang karyawan, uang muka jasa kepada pemasok, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di dalam laporan keuangan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri umum pada transaksi piutang. Yang pertama, adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan salah satunya pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit. Hal inilah menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Untuk besaran bunga dalam hal ini disesuaikan dengan kebijakan dari penjual dalam menentukan tingkat bunga yang akan dipakai. Yang kedua yaitu adanya jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah jumlah yang harus dibayar konsumen atau debitur pada saat jatuh tempo. Jumlah pembayaran ini umumnya tidak hanya besaran cicilan atau harga transaksi, tetapi juga menambahkan bunga cicilan transaksi tersebut. Jika debitur atau konsumen melakukan telat
bayar, ada denda keterlambatan yang akan ditambahkan ke dalam nilai jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh debitur. Nilai jatuh tempo merupakan penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambahkan dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayar pada tanggal jatuh tempo. Nah, kemudian adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari umur piutang. Umumnya penjual atau kreditur menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu bulan dan hari. Jika menggunakan hitungan bulan, maka tanggal jatuh temponya yaitu sama dengan tanggal pembeli atau debitur melakukan transaksi kredit tersebut. Hanya saja berbeda bulan. Apabila berpatokan pada harian, maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, penilaian piutang usaha. Piutang jangka pendek dinilai pada nilai bersih yang dapat direalisasikan jumlah bersih yang diperkirakan akan diterima dalam bentuk kas, yang tidak harus berupa jumlah yang secara resmi merupakan piutang. Penentuan nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan memerlukan estimasi baik atas piutang yang tak tertagih ataupun piutang ragu-ragu, maupun setiap pengembalian return penjualan dan pengurangan harga yang diberikan. Nah, selanjutnya, piutang-piutang harus dikurangi dengan biaya keuangan atau bunga yang ditangguhkan yang terdapat dalam jumlah nominalnya, dan dengan pos-pos yang diantisipasikan tak dapat ditagih. Tujuannya adalah untuk melaporkan piutang dengan hak atas pelanggaran yang benar-benar diharapkan dapat diterima pembayarannya secara tunai. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengakuan piutang usaha. Menurut Sulistiawan 2006 halaman 80, piutang usaha terjadi ketika perusahaan melakukan penjualan namun belum menerima uang sebagai hasil penjualannya. Sedangkan menurut Keiso 2007 halaman 348, dalam sebagian besar transaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah harga pertukaran, adalah jumlah terhutang dari debitur, seorang pelanggan atau peminjam, dan umumnya dibuktikan dengan beberapa dokumen bisnis, biasanya berupa faktur, invoice, faktur yang bisa memperumit pengukuran harga pertukaran adalah ketersediaan diskon dagang, dan diskon tunai. Nah, selanjutnya pengakuan piutang usaha adalah proses pencatatan jumlah yang harus diterima perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dicatat saat penjualan terjadi dan mencerminkan klaim perusahaan atas uang yang akan dibayar oleh pelanggan di masa mendatang. Selanjutnya, pencatatan diskon dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bersih method dan metode brutal gross method. Nah, metode bersih ini digunakan untuk mencatat piutang usaha senilai harga penjualan dikurangi diskon yang disepakati dengan asumsi pelanggan pasti akan membayar dalam periode diskon. Nah, gross method digunakan untuk mencatat diskon ketika pembayaran benar-benar telah terjadi pada periode diskon. Selanjutnya yaitu piutang usaha tak tertagih. Nah, piutang usaha tak tertagih yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca harus dicatat secara benar ya, harus dicatat sebenar nilai yang dapat direalisasikan.
Nah, maksudnya harus menunjukkan suatu jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih. Setelah memperhitungkan besarnya kredit macet, beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat sebagai beban operasional dengan nama akun beban kredit macet, bad debt expense, atau beban piutang ragu-ragu, double account expense, atau beban piutang tak tertagih, uncalled account expense. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan sama rekan saya. Estimasi kerugian piutang. Metode estimasi itu ada 3. 1. Persentase penjualan. Misal 2% dari penjualan kredit diestimasi tidak tertagih. 2. Persentase piutang. Misal 5% dari saldo akhir piutang dianggap tidak tertagih. 3. Analisis umur piutang atau aging schedule. Piutang dikelompokkan berdasarkan umur 0 sampai 30 hari. 31 sampai 60 hari dan seterusnya. Tujuannya yaitu agar nilai piutang yang dilaporkan realistis dan wajar. Selanjutnya, metode pencatatan piutang tak tertagih. Metode pencatatan langsung atau direct write-off method. Piutang yang dianggap tidak tertagih akan langsung dihapus dari buku akuntansi. Ketika piutang tersebut dinyatakan tidak tertagih, perusahaan akan mencatat kerugian tersebut dalam laporan laba rugi. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penghapusan ini adalah dengan mendebit akun kerugian piutang dan mengkredit akun piutang usaha. Faktor yang menjadi alasan diterapkannya metode penghapusan langsung yaitu terdapat situasi di mana sangat tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk mengestimasi besarnya piutang usaha yang tidak tertagih sampai periode. Perusahaan sebagian besar menjual barang dagangannya secara tunai sehingga jumlah beban dan piutang usaha yang tak tertagih dapat dikatakan sangat tidak material atau jumlahnya sangat kecil sekali ya. Beban kredit macet atau beban piutang tak tertagih hanya akan dicatat atau diakui apabila benar-benar telah terjadi pelanggan tertentu menyatakan tidak bisa membayar, bukan berdasarkan pada kerugian estimasi. Beban piutang tak tertagih didebit dan piutang usaha dikredit setiap transaksi penghapusan. Selanjutnya, contoh metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Contohnya yaitu PT Aman menyatakan tidak mampu membayar piutangnya sebesar 300.000 kepada PT Iman. Karena itu, pada tanggal 12 April 2016, PT Iman menghapus piutang yang tidak tertagih tersebut dari PT Aman. Jumlah yang dibuat oleh PT Iman atas penghapusan piutang tersebut adalah per tanggal 31 Desember 2015, beban kerugian piutang didebit 7 juta dan cadangan kerugian piutang dikredit 7 juta. Ini saya akan menjelaskan metode pencatatan piutang tak tertagih. Nah, metode pencadangan dalam bahasa Inggrisnya allowance method. Nah, metode ini melibatkan pencadangan untuk piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Perusahaan akan membuat estimasi jumlah piutang yang mungkin tidak tertagih dan mencatatnya sebagai penyisihan piutang tak tertagih. Jurnal yang digunakan adalah mendebitkan akun beban piutang tak tertagih dan mengkreditkan akun penyisihan piutang tak tertagih. Nah, terus sepanjang periode di mana penjualan kredit terjadi, estimasi mengenai besarnya piutang usaha yang tidak tertagih dibuat. Nah,
Terus yang ini didasarkan pengalaman masa lalu di mana selalu saja ada pelanggan yang tidak mampu membayar. Nah, dengan menggunakan metode pencadangan, besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih akan diakui dalam kurung dicatat dalam periode yang sama sebagaimana penjualan kredit dicatat, tanpa harus menunggu terjadinya actual loss yang mungkin baru terjadi setelah periode penjualan berlangsung. Nah, besar estimasi didasarkan hasil pengamatan atau pengalaman masa lalu mengenai jumlah piutang usaha yang macet. Slide selanjutnya, contoh metode pencadangan, allowance method. Nah, di sini ada contohnya PT Berlian melakukan penjualan kredit sebesar 120 juta pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar 20 juta tak tertagih pada tanggal 31 Desember 2015. Manajer kredit memperkirakan bahwa 7 juta dari penjualan kredit tersebut tidak akan tertagih. Jurnal yang dibuat oleh PT Berlian adalah, sini udah ada tabelnya. Tanggal 31 Desember, kita catat di akhir bulan Desember 2015. Keterangannya yaitu akunnya beban kerugian piutang sebesar 7 juta di debit. Terus ada cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 7 juta juga. Nah, mencatat pembebanan piutang tak tertagih seperti itu. Kesimpulan, piutang usaha adalah aset lancar yang piutang usaha adalah aset lancar yang muncul dari penjualan kredit dan harus dikelola dengan baik karena beresiko tidak tertagih. Untuk mencerminkan nilai piutang yang realistis, perusahaan perlu membuat estimasi kerugian piutang dan mencatatnya dalam pelaporan keuangan. Pengelolaan yang tepat akan membantu menjaga kelancaran arus kas dan menyajikan kondisi keuangan perusahaan secara wajar dan andal. Sekian, terima kasih.